Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya lanjutkan dengan tutorial penanganan kuis pada e-learning. Seperti sudah saya sampaikan pada tutorial sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana membuat rumah dari kuis. Ya, saat ini saya akan menyampaikan bagaimana menambahkan soal pada kuis tersebut. Baik, kita mulai saja. Itu kita masuk ke mata kuliah di mana ada kuis yang sudah kita buat rumahnya. Nah, ini contohnya kemarin kita sudah membuat kuis dengan nama ujian tengah semester. Kita klik ini. Nah, sebuah kuis yang belum ada soalnya tentu saja akan ada catatan di sini, question have been added yet. Jadi ini yang belum diberikan soal pada kuis tersebut, maka kita klik edit question and edit quiz untuk menambahkan soal itu. Ya, ini menu yang ada di penambahan kuis. Mana jenis kuis yang kita akan buat itu bisa diklik dengan menambah di sini add a question. Nah, ini ditawarkan pada e-learning ini bermacam-macam tipe kuis ya. Kita mulai saja dari yang umum digunakan adalah multiple choice. Ini kita awali dengan multiple choice, Bapak Ibu. Jadi, klik aja multiple choice, kita akan mulai membuat soal. Saya next. Ya, ini tampilan untuk membuat jenis atau tipe soal multiple choice. Nah, kita akan simpan di mana soal ini. Kita bisa manfaatkan kategori yang sudah kita buat kemarin ya. Jika ini soal UTS, ini akan kita taruh di kategori UTS. Ya, klik saja kategorinya UTS. Dan question name ini wajib diisi. Misalkan kita isi saja namanya Q01. Nah, question tag itu adalah pertanyaannya. Misalnya pertanyaan ibu kota provinsi Jawa Timur misalnya. Contoh pertanyaan sederhana. Nah, karena ini multiple choice, tentu kita mengisikan alternatif jawaban, Bapak Ibu. Nah, alternatif jawaban itu disediakan ini sampai ada 5, bahkan bisa ditambah, tapi tidak lazim kalau lebih dari 5, karena multiple choice biasanya hanya 4 atau sampai 5 ABCD atau ABCDE gitu. Nah, sebelum mengisi ini kita ngeset ini ya, apakah soalnya jawaban alternatif jawaban nanti diacak atau tidak, itu bisa diklik di sini. Kalau kita centang ini shuffle choice berarti nanti jawabannya akan acak. Kemudian tampilan dari pilihan jawaban itu apakah menggunakan A, B, C huruf kecil atau huruf besar. Kayaknya umumnya adalah ini huruf besar ini. Nah, kita mulai dengan mengisi alternatif jawaban ibu kota. Misalkan jawaban alternatif pertama adalah Malang misalnya. Karena Malang ini bukan jawaban yang benar, maka grade-nya adalah non ini. Ya, ini tidak usah diisi. Kemudian ini feedback tidak usah, saya kira nggak usah diisi. Kemudian choice 2-nya, misalnya kita klik Sidoarjo. Ini juga masih bukan jawaban yang benar. Kemudian kalau jawaban yang akan kita isi Surabaya, ini kita, karena ini adalah kuncinya, kita beri grade-nya 100%. Alternatif keempat, misalnya Bangkalan. Kemudian alternatif kelima adalah Gresik. Ini juga bukan jawaban sehingga dibiarkan saja non. Jadi itu Bapak Ibu, alternatif jawabnya sudah lengkap, ada 5. Kemudian akhiri dengan shifting saja. Inilah hasil pembuatan soal tadi, dan kita bisa melihat atau mengedit. Kalau ingin melihat
kita lihat di sini preview question. Ya, soal yang kita buat tadi adalah ini sudah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini sudah acak nih ya urutannya. Tadi kan urutan kita buat nomor satunya tadi apa Malang kalau nggak salah. Sehingga ini sudah teracak karena kita mencentang shuffle tadi. Ya, bisa kita tutup. Kita ingin melakukan perbaikan dari soal ini, misalkan ada yang ingin dirubah, Bapak Ibu bisa mengklik edit ini. Edit, maka kembali ke soal tadi. Bisa kita edit dan kita bisa cancel saja karena tidak melakukan editing. Baik, itu soal jenis soal multiple choice. Mungkin kalau mau menambahkan silahkan Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan tipe soal yang lain. Ini masih tipe soal yang sifatnya ada kuncinya ya, ada kuncinya. Bisa coba untuk ini soal true false. True false adalah soal benar salah. Ini soal yang ringan ya, karena alternatifnya ada 2. Next. Ya, ini kategorinya tetap di UTS defaultnya, sehingga kita tidak usah merubah. Questioning-nya misalkan di 02. Misalnya Presiden kedua RI adalah ya, Pak Harto. Benar salah ini jawabannya adalah benar ya. Jawabannya benar, maka kuncinya correct answer-nya kita buat true. Oke, saya kira hanya itu saja. Kemudian ini default mark itu menunjukkan bobot dari soal ini Bapak Ibu, defaultnya adalah 1. Seperti tadi yang multiple choice juga dibuat 1. Nah, kemudian langsung save change saja. Jadi mudah sekali untuk membuat soal ini. Ya, kita bisa melihatnya pakai ini dan untuk mengedit pakai ini. Oke, itu benar salah. Kita lihat saja previewnya. Ini Presiden kedua RI adalah Pak Harto, maka mahasiswa harus menjawab benar. Oke, lanjut ke tipe soal yang lain. Jika masih soal yang ada kuncinya, itu pakai yang short answer misalnya. Ini ada jawaban singkat. Ini adalah model soal yang mengisi titik-titik gitu ya. Bukan ada pilihan, tapi mahasiswa harus mengerjakan dengan mengisi jawaban yang benar. Di 03 misalnya. Sintek misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini adalah titik gitu ya. Nah, jawaban benarnya itu bisa ditulis di sini Bapak Ibu. Alternatifnya mungkin namanya Nadiem Makarim, kuncinya ini. Kemudian maka ini memiliki jawaban 100%. Atau mungkin kalau mahasiswa bisa tulis nama lain dan menyebut Mas Menteri misalkan. Mas Menteri ini juga kita anggap benar atau kita beri nilai yang beda, misalkan 90% kalau jawab Mas Menteri, misalnya seperti itu. Kita beri alternatif jawaban ini dan ini, itu sama benar.
ucapan salah ya enggak mungkin, enggak usah ditulis. Jadi, oke, kemudian kita save change. Kita coba lihat bagaimana tampilan dari soal jenis ini. Nah, ini sehingga nanti mahasiswa akan menulis jawabannya sesuai pengetahuan mahasiswa tersebut. Nah, dalam jenis atau tipe soal ini, Bapak Ibu bisa ngeset apakah case sensitif atau tidak. Artinya kalau dia menuliskan dengan huruf kecil semua atau tidak, huruf-hurufnya tidak match dengan huruf kapital yang ada di kuncinya, itu dianggap bersalah, maka itu ini ada case sensitif. Kalau no berarti tidak sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Artinya ditulis besar boleh, ditulis kecil boleh. Nah, ini yang longgar itu ya kita buat no saja. Tapi kalau yang ketat akan harus besar, huruf besar, huruf kecilnya harus persis sama, itu harus kita pilih yang yes. Berarti case atau huruf besar kecilnya itu harus match sama persis. Gitu. Oke, ini defaultnya adalah no ya. Cancel saja. Nah, untuk jawaban yang berupa angka, jadi short answer itu bisa juga jawaban angka, misalkan hasil perhitungan. Ya, untuk yang short answer ini juga Bapak Ibu untuk jawaban angka itu harus persis sama angkanya, harus diberitahu ke mahasiswa kalau jenis soal ini untuk hasil hitungan itu angkanya harus persis sama. Misalkan kita buat bulat, ya angkanya harus bulat. Jangan dia memberi jawaban, misalkan jawabannya 10, dia memberi jawaban 10,02 misalnya. Ya. Itu akan salah karena dia akan mencocokkan huruf demi huruf di sini, Bapak Ibu. Kalau salah ya salah. Nah, untuk soal yang hitungan seperti itu ada jenis soal hitungan yang memiliki toleransi ya, toleransi sehingga penulisan bisa bebas, mahasiswa bisa menulis misalkan 10,0, misalkan 10.0 gitu, itu ada akan dianggap sama atau dengan bulat. Yang penting perhitungan itu nanti toleransinya terhadap nilai yang benar itu ada sekian digit atau berapa poin gitu. Misalnya jawabannya 10 dengan toleransi 1, maka kalau dia menjawab 9 itu dianggap benar, menjawab 11 dianggap benar, menjawab 9,5 juga benar, menjawab 10,7 juga benar. Gitu. Itu nanti untuk jenis yang hitungan. Baik, kita lanjut dengan jenis pertanyaan yang lain. Oke, setelah short answer true false, mungkin yang IC ya. Nah, pertanyaan IC ini, soal IC adalah soal yang tidak ada kuncinya. Sehingga nanti untuk tipe soal yang ini, sistem tidak akan bisa memberi nilai secara otomatis. Tetapi dosenlah yang harus memeriksa dan memasukkan nilai. Karena isi itu harus dibaca dan jawabannya dibaca oleh dosen, diperiksa, kemudian Bapak Ibu atau dosen harus memberi poin atau memberi nilai atas jawaban yang dilakukan oleh mahasiswa. Akan ini tadi sudah 03, sekarang 04. Question text misalnya isi atau uraian, soal-soal yang membutuhkan penjelasan panjang lebar ya, misalnya jelaskan soalnya ya, jelaskan prinsip kerja dari stetoskop misalnya. Jadi ini defaultnya mungkin karena ini default marknya karena ini mungkin lebih panjang atau memerlukan effort yang lebih
tinggi, ini kita beri nilai 2 misalnya. Tidak beda dengan yang soal benar salah tadi. Nah, respon dari soal kita itu bisa kita pilih di sini, dan defaultnya ini adalah HTML editor. HTML editor itu adalah text editor seperti ini Bapak Ibu yang kita pakai untuk mengelola atau membuat web mata kuliah. Sehingga yang ini artinya karena yang dipakai untuk merespon, untuk menjawab adalah seperti ini, maka mahasiswa bisa menuliskan, bahkan bisa menambahkan gambar, bahkan video juga bisa diberikan. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, maka Bapak Ibu juga dalam membuat soal juga bisa memberikan video juga, soalnya misalnya mereview dari video di YouTube misalkan, maka videonya bisa Bapak Ibu tampilkan di sini dengan cara yang sudah saya berikan di tutorial sebelumnya tentang text editor ini. Oke, jadi responnya adalah HTML editor, kita bisa men-set ukuran dari kotak responnya ini. Ya, ukurannya artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa text editor atau HTML editor itu bisa kita rubah ya seperti ini. Kita klik, kita drag gitu, maka kita bisa membuat lebar atau sempit di sini itu yang dinyatakan dalam 15 line itu. Oke, kita gunakan ini. Ini bukan berarti membatasi jawaban dia terbatas 15 baris ya Bapak Ibu. Dia kalau kurang ya dia akan ke bawah sendiri gitu. Oke, kemudian apakah boleh mengirimkan lampiran, misalkan dia ingin melampirkan file gitu. Kalau kita klik pilih no berarti tidak, jadi tidak mungkin kan mahasiswa mengupload file. Ya, tapi kalau kita membolehkan ya kita bisa mengklik ini menjadi satu file dan seterusnya. Ya, artinya mahasiswa itu mengerjakan soal IC itu bisa menambahkan file atau pendukung yang lain kalau kita allow. Tapi kalau tidak ya cukup di penjelasan hanya di text editor ini harus dituliskan oleh mahasiswa, dan juga kalau perlu gambar biar dia memberikan gambar juga di sini. Jadi kita klik dengan save change. Nah, kita lihat soal IC ini, kita preview. Ya, inilah nanti yang akan dihadapi oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa akan bisa mengetikkan uraian yang dia tahu. Baik, Bapak Ibu, sementara ada 4 soal, jenis soal dulu yang bisa saya berikan dalam kesempatan ini. Nah, keterbatasan panjang video, saya akhiri untuk tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.